Kristus, biar adil. Dengarkan, tidak layak. Kamu bukan lawan saya. Kamu takut kamu Bang Juma. Takut kamu mempelintari Alkitab di sini. Dengarkan. Kamu penyesat, anti Kristus kamu. Itu dong. Dengarkan. Gitu loh, mute-nya loh. Dengarkan Mikana. Biar karena apa ya? Saya tahu suara Bang Juma itu modal-modal keras doang, tapi nggak ada isinya. Atau kita pakai timer 1 menit. Iya. Oke. 1 menit sama 1 menit. Oke. 1 menit. Bikin timernya. Gitu dong. Gak usah takut kau Juma, panik kau Juma. Paulus kau bangkitkan, suruh hadapi saya. Pemirsa, pada video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan yang sangat panas di antara debater Islam, yakni siapa lagi kalau bukan Bang Zuma berhadapan dengan sang ratu Kristen, yaitu Mikana. Ada yang menarik dari video kali ini karena sang ratu Kristen Mikana berani untuk berdebat di room Bang Zuma, tidak seperti biasa yang hanya berani berdebat di kandang sendiri. Tentunya hal ini tidak disia-siakan oleh Bang Zuma. Beliau mentatar Mikana untuk sedikit memberi pelajaran. Pada video kali ini Anda akan melihat seorang Mikana yang tak sanggup menahan emosinya karena kalah argumen dari Bang Zuma dan kemudian terdiam lalu menangis. Video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat muslim dari pemurtadan agama, terutama bagi mereka yang awam tentang Islam, dan bukan untuk saling mengejek di antara agama yang lainnya. Ingatlah, hidup hanya sementara, jangan sampai Anda menyembah kepada Tuhan yang salah. Simak baik-baik video ini. Ini diterangkan 1400 tahun silam. Fa'adraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat. Makanya di Indonesia ini kita dipertontonkan Kristen dengan Kristen saling cakar-mencakar. Mereka sudah menampilkan wujud di sosmed ke-Islam-Islaman, tapi nggak bisa menutupi imannya. Imannya tetap aja pagan, tetap saja menuhankan manusia. Meskipun wajah sudah berhijab, tapi imannya, mulutnya membuktikan bahwa dia adalah penganut ajaran paganisme. Demikian, ini bukti Al-Quran. Sudah 1400 tahun silam menyatakan Kristen akan saling cakar dan saling menggigit satu sama lain sampai hari kiamat. Hari ini kita saksikan di Indonesia. Subhanallah. Dari pagi, siang, sore, malam, subuh, Kristen versus Kristen saling tampar satu sama lain. Masya Allah. Demikian. Allahu Akbar. Maha benar Allah beserta segala firman-Nya. Selamat malam semuanya, pemirsa. Malam Mikana. Luar biasa ya. Viewer 4.000 ya di sini, baru keluar ke sini ya. Mana yang saya pelintir ya? Ya, oke. Dinda diam. Mana yang saya pelintir Mikana? Ya, itu tadi antikristus. Ya, kita akan bahas antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Oke ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Mikana belajar lagi. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 1 Yohanes 2 ayat 22 itu komparasi. Jangan ke situ dulu, ini dulu. Yang saya bahas tadi ini 2 Yohanes 1 nomor 7. Panik cuma, jangan pelintir ayat Alkitab. Di sini akan jelaskan. Kamu kalau tidak panik, kamu nggak ke sini. Bukan panik, kamu mempelintir ayat Alkitab. Antikristus. Ya, Kamu dengar kalau dulu tidak dong. panik, kamu tidak ke sini. Jangan kayak kemarin saya diturunin. Sejak kapan Mikana berani dengan Bang Zuma? Kamu kalau tidak panik nggak ke sini. Dan saya ragu, saya curiga kamu dalam pengaruh minuman keras ini. Sampai kamu punya nyali naik di sini. Ya, kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya bagi kamu? Saya tantang kamu. Sekarang Kamu kan menuduh saya minuman keras. Dengar, apa banyak tantangannya buat kamu? Jangan kamu melintir ayat Alkitab. Mikana diam Saya dulu. tidak ada melintir. Bukan, dia tuduh saya minuman keras. Masya Allah. Kamu tuduh saya minuman keras. Karena kamu punya nyali ke sini. Saya tantang sama kamu. Kalau saya nggak minuman keras, apa dampaknya bagi kamu? Di sini kamu buktinya bersumpah. Kamu berani. Loh, buktinya kamu saya berani ke sini. berani. Saya akan berani. Kenapa ada pitimu? Aku saya tidak mau takut. dengan Bang Syeme. Karena saya lihat kamu mempelintir terus ayat-ayat Alkitab. Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. 2 Yohanes 1 nomor 7. 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya baca. Baca 1 Yohanes 2 ayat 22. Dengar, diam. Bentar, kamu baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 22. Di sini. Dengar, kamu murid di sini. Ini komal saya. Paham? Mikana jauhin mic-nya, Mikana. Kalau di tempatku kamu tidak berani. Kamu baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 22. Kamu tidak pernah berani menaikkan saya di komalmu. Kamu tidak pernah mau berani menaikkan saya di komalmu. Bahkan semua akunku kau blokir. Paham kau? Ya, jadi di sini sudah dibuka, saya sudah buka. Mikana, saya di sini. Baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 22, baca. Saya di sini guru. Saya baca. Nanti ke situ, Mikana nanti ke situ. Ini dulu yang guru dari. Baca 2 Yohanes 1 ayat 7, baca semua. Dengarkan. Kamu diam. Sebagai murid, kamu harus duduk yang cantik. Paham? Ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya,
Kamu menyembah Yesus karena Yesus kau anggap Siapa manusia. yang datang sebagai manusia? Siapa yang datang sebagai manusia? Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Jadi kamu adalah penyesat kalau kamu tidak percaya bahwa Sang Firman atau Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya antikristus. Diam. Mute-nya mainin dong. Dengarkan. Makanya kamu jangan plesetin. Siapa yang datang sebagai manusia? Adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Nenekmu kiper. Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Baik, giliran saya bicara. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa Allah itu yang datang sebagai manusia, kamu adalah penyesat. Itu karena di mute dong. Saya tanggapin. Oke. Kamu Ya, mengatakan siapa yang datang sebagai Oke, saya tanggapin. Saya tahu jawaban Allah pertanyaan. itu sendiri yang datang sebagai manusia. Saya paham. Imanmu saya Jangan di paham. mute. Makanya saya bilang saya jelasin. Kamu pelintir aja juga. Dengarkan saya. Pakai timer. Dengarkan saya. Oke, Dengarkan habis dulu saya. lah ya, silakan dulu lah. Dengarkan saya, dengar. Sabar Mikana, pegangan. Timer host, biar adil. Dengarkan. Enggak layak. Kamu bukan lawan saya. Kamu Dengarkan. takut kamu Bang Juma. Takut kamu memelintir ayat Alkitab di sini. Dengarkan. Kamu penyesat, antikristus Dengarkan. kamu. Itu dong. Dengarkan. Itu loh mute-nya loh. Bukan. Dengarkan, Mikana. Karena apa? Saya tahu suara Bang Juma itu Dengarkan. modal-modal keras Mute. doang, Mute. tapi nggak ada isinya. Atau kita pakai timer 1 menit. Iya. Oke. 1 menit sama 1 menit. Oke. 1 menit. sip. Bikin timernya. Itu dong. Gak usah takut kau cuma panik kau cuma. Paulus kau bangkitkan suruh hadapi saya. Yang memblokir itu Panik yang cuma ada takut. panik kamu. Yang Udah memblokir bikin yang timer, takut. bikin timer. Saya nggak ada Yang blokir kamu. memblokir itu yang takut. Saya nggak ada blokir. Saya tidak ada memblokir. Saya nggak ada blokir kau. Udah pakai timer. Nih, Biar timer kubuktikan nih. kalau cuma ini penyesat Dasar. memplesetkan ayat firman Tuhan. Memplesetkan firman Tuhan. Ayo pakai Mas timer. Gurunda udah Oke, 1 menit 4.000 baru aja, kesini loh. Ya, sama teman aja. Maaf. Tunggu. 1 menit. Biar ku buat gila orang ini. Iya. 1 menit. Ingat Meriang dia ucapanmu lihat tadi, viewer ingat 4.000 ucapanmu, dia. Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Ingat ucapanmu tadi itu ya. Ya, 1 Kau menit ya, bertanggung jawabkan 1 nanti menit. bahasamu itu ya. Kau bertanggung bahasamu nanti itu. Siapa dulu nih? Gurunda. Saya duluan. Oke. Saya duluan. Saya moderator. Ya, silakan. Kamu mengatakan bahwa ketika saya membaca 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu ingin mengatakan bahwa sebelum datang dia adalah Tuhan, gitu? Saya juga datang sebagai manusia, Mikana. Paulus juga datang sebagai manusia. Maria juga datang sebagai manusia. Apakah berarti dia adalah Tuhan? Tidak. Ingat, kau mengatakan bahwa sebelum datang menjadi manusia dia adalah Allah. Kau belajar dulu. Di dalam pengakuan Yesus, dia di dalam Yohanes 5 nomor 42 apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dar. Yesus bukan Allah. Yang maha berkehendak itu adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Sudah cukup. Oke, silakan. Cukup. Biar saya jawab. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Siapa yang datang sebagai manusia? Siapa Yesus Kristus? Kristus itu dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Indonesia adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani Hamasiah ya, juru selamat. Karena Tuhan itu sendiri yang berfirman, Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya tidak ada Kristus selain aku ya. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kalau Yesus bukan Kristus ya, kalau dia bukan Bapa, tidak akan dibilang antikristus. Tetapi siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun anak, dia adalah antikristus. Jadi kalian itu menyangkal bahwa Allah itu sendiri telah datang sebagai manusia, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi manusia, ya sak egeneto, di mana di situ monogenes. Thank you. Udah beres. Ya, Sang Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Udah, ini kok Mikana Watimena. Tuhan ngawur. Iya, silakan Gurunda. Jadi kamu balik membaca data yang tidak sesuai dengan tulisannya. Gurunda Zuma. Iya, gimana? Gurunda Zuma sebentar, Gurunda Zuma. Iya, gimana? Izin. Iya, gimana? Iya, kenapa ada acara telepon? Apa? Ya, silakan Kakanda. Maksudnya? Ustaz Kainama. Iya. Assalamualaikum akhina, barakallahu fikum. Ini saya lagi punya tugas ini dari Yesus untuk meluruskan ini orang-orang yang ngamuk-ngamuk. Sebentar ya. Ya, silakan kakak. Nggak kedengaran, akhi Dinda, nggak kedengaran. Suara beliau nggak kedengaran.
Oke, Satke, nanti langsung naik aja ke sini. Kita lanjut ya. Masya Allah. Silakan Guru. Iya, dengarkan. Sebab banyak penyesat. Ini penyesat ini. Siapa penyesat ini? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mau Yesus tadinya itu adalah malaikat, mau Yesus itu tadinya adalah ayam, pohon, EGP. Ini ukuran penyesat itu adalah tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Oke? Siapapun dia. Tapi dia sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya dia bukan Allah. Yang maha berkehendak itulah Allah. Kalau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Nah sekarang pertanyaan saya kepada kamu Mikana, kalau kau bukan antikristus, ketika kamu ke gereja, kamu berdoa kepada Yesus itu sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan? Jawab itu. Ketika kau gereja, kau berdoa kepada Yesus, Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Jawab. Cakep Guru. Nah, silakan Mik Kano. Ya, jadi sudah jelas tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Sang Firman itu maksudnya pemilik firman ya. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, karena kita bisa diselamatkan hanya melalui darah Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Dia siapa? Adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Makanya antikristus itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun anak. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu ya. Sampai sekarang saya berdoa, dan sampai kapanpun saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes 16 ayat 26 bahwa kita harus berdoa di dalam namanya, jangan di dalam nama yang lain ya. Kenapa Tuhan menyatakan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa? Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Ketika dia kembali ke surga, dia kembali kepada hakikatnya, karena dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Nggak dijawab Guru. Yuk. Saya ulang pertanyaan saya. Kita sedang mencari penyesat dan antikristusnya Mikana. Kamu yang Saya antikristus. Saya Kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Bapa maupun anak, kamu antikristus, penyesat. Apa nih Jangan nangis. Sportif, Jangan sportif. nangis. Jangan Ulangi nangis. lagi, Jangan Bang, nangis. ulangi. Jangan nangis. Mikana jangan nangis. Saya tidak nangis, saya justru kasihan sama Mikana, kamu. jangan nangis. Saya kasihan Yang sama kita kamu, sedang cuma cari. di mana kamu selalu menyesatkan banyak umat. Oh ini Kasihan Roh kamu. Kudus menuntun lu untuk motong-motong waktu Guru. Sekarang kok kamu melanggar Mikana? Kalau tidak Kita pakai timer gimana sih lu? Kamu minta Iya, iya. timer. Tadi kan Kasih habis timer, ngomong juga Mas. sih, Kamu cuma minta ngomong. timer. Ada. Sekarang kamu yang menangis. Ini kami hakim Jangan- yang adil di sini. Gak usah Silakan. panik, cuma gak usah panik. Saya panik. Saya panik dengan muridku. Mustahil. Dengarkan Udah, Mikana. lanjut. Dengarkan. Dengarkan Mikana. Di dalam kitabmu sendiri Mikana, ini yang nulis siapa ya? Jelas sekali dikatakan tentang hakikat Tuhan itu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Siapa itu? Yang tidak nampak, yang tidak terhampiri, siapa? Yesus. Nenek Lukiper. Yesus itu manusia biasa. Makanya antikristus itu adalah siapa? Yang tidak mengaku Yesus itu manusia, dan itu adalah kau Mikana. Kamu adalah antikristus, kamu adalah penyesat yang tidak mengakui anak Maria itu adalah manusia, yang tidak mengakui Maria melahirkan manusia, yang tidak mengakui adik daripada Yakobus itu adalah manusia. Kamulah orangnya. Kamulah orang yang akan diusir oleh Yesus dalam Matius 7. Sebab antikristus adalah yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam semua mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia, bukan datang sebagai ayam. Belajar lagi. Masya Allah, cakep. Ya, Mikana silakan dijawab. Butuh waktu dong, jangan 1 menit. Enggak perlu. Kenapa Makanya kau takut kuasai cuma? Bible. Makanya Takut kuasai kau? Bible. Makanya kuasai Bible. Kau cuma. Kuasai Bible. Kau takut kali si Juma ini loh. Kenapa? Kerebutan dong. Paulus Mikana kau gerah panggil ya? ke sini. Pendetamu kau suruh ke sini hadapi Bang Suma. Udah bisa waktu 3 menit. Ini pun tumbang dibikin Bang Zuma. Di dalam pelekung lu ini panas ya, gerah ya, gerah dengar argumen Justru Guru. saya minta 3 menit biar saya jelasin. Apa Ya. yang bisa kau jelaskan? Nggak ada. Kesepakatan Aduh, kenapa Buktikan kamu aja Yesus itu. takut? Yuk, buktikan Yesus itu Kenapa bukan kamu manusia. takut Buktikan. Juma? Kenapa kamu takut? Saya bukan jemaatmu, adindaku. Kenapa saya takut ini kamu? gurumu. Karena Kalau di kamu tempatmu suka kau mempelesetkan bisa. firman Tuhan. Kalau di tempatmu kau bisa nipu-nipu. Kenapa kamu nggak berani, Di sini nggak? Juma? Di sini enggak? Kan saya di room kalian, ini room Kamu muslim. aduh. Yang Kamu diomongin datang, Alkitab, kamu saya minta datang. waktu 3 menit Kenapa cuma juga. kamu datang? Karena Kamu apa? datang Supaya dari bisa kubur mengimbangi suara si Juma. Aku memang sengaja sampai dekat ke mulut supaya bisa mengimbangi suara si Juma. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai Kau manusia. takut Siapa kau itu? Juma. Aku minta waktu 3 menit dong. Masa Satu kau menit. jadi Ada bedanya sama seker-seker ya, gitu-gitu bahasanya. Silakan 1 menit. Bukan. Silakan Udah 1 dong menit. 3 menit.
3 menit ya. Silakan 1 menit kau buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, datang sebagai Kok manusia. takut Siapa kau itu? Juma? Aku minta waktu 3 menit dong. Masa Ini lawan jadi perempuan nggak ada kalian bedanya sama seker-seker ya, gitu-gitu bahasanya. Silakan 1 menit. Bukan. Silakan Udah 1 dong, 3 menit. menit. 3 menit ya. Silakan 1 menit kau buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Mikana, 1 menit itu bisa 200 kata loh. Masa lu tidak bisa menjelaskan Yesus dengan 200 kata? Aduh, oke. Ya, mulai ya. Ya, memang betul Tuhan Yesus Kristus keilahiannya adalah cahaya yang tak terhampiri ya. Karena dia adalah Allah yang tak terhampiri, di mana kemahakuasaannya tidak akan pernah kita bisa lihat. Kalau dia datang dalam rupa keilahiannya, bumi ini hangus ya. Jangankan kamu, bumi ini hangus. Jadi keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaannya, kemuliaannya tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia ya. Jadi antikristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kok kayaknya kejang-kejang ya? Lanjut. Kok takut banget sih? Lanjut. Ya itu saja keilahian Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya kita tidak terbakar, tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Di akhir zaman juga akan datang sebagai manusia, ya dalam rupa manusia, supaya kamu nggak hangus cuma, tapi kau akan capakan juga ke neraka karena kau adalah antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Haleluya. Jadi Habis. 3 menit itu minta 3 menit untuk dongeng gini doang. Udah, nggak usah kejang-kejang semua. 4.800 dengar ya. Bapak-bapak Tadi di Mikana sini pada bilang kejang-kejang. antikristus adalah Tuhan itu sendiri. Recordnya kita tunggu. Silakan Bunda. Antikristus adalah kau yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa Lu yang maupun bilang Anak. itu, lu yang bilang. Ya silakan Bunda. Cuma silakan, Mikana Udah. diam, silakan. Udah diam ya Mikana. Di dalam kitabmu sendiri dikatakan sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, begitu juga kemudian Yesus diberikan hidup. Jadi Bapa hidup sendiri, Yesus juga hidup sendiri. Tapi bedanya, Bapa itu maha hidup, Yesus hanya diberikan. Yesus kalau tidak diberikan hidup, mati. Karena di situ ada kata didomi. Yesus itu adalah manusia yang diberikan hidup supaya dia bisa hidup. Kalau dia tidak hidup, mati dia. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengaku Yesus itu bukan manusia, dia antikristus. Sekarang saya tanya sama Mikana, ini yang kedua kalinya. Kalau kamu ke gereja berdoa, kamu berdoa kepada Yesus yang manusia itu, yang kau anggap manusia, atau kamu menganggap dia Tuhan? Kau jawab itu. Kamu mengimani Yesus itu Tuhan, atau kamu mengimani dia manusia? Jawab. Thank you. Ya, Mikana ini belum dimulai ya. Lu jawab dulu baru lu jelasin yang lain. Lu jawab dulu itu. Silakan. Oh, boleh gitu ya. Oke, makasih. Jadi kenapa terus menyatakan sama seperti Bapa memiliki hidup ya, begitu juga dengan anak. Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri. Itu sama dengan ketika Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia mau dilempari orang Yahudi pakai batu karena menyatakan seperti itu. Artinya dia adalah Allah itu sendiri ya. Kemudian Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus hanya 33 tahun waktu yang singkat bagi Tuhan, hanya 1 detik sebenarnya bagi Tuhan, karena 1 juta tahun pun hanya 1 menit di hadapan Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia hanya 33 tahun. Dia kembali kepada hakikatnya, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yesus adalah Allah yang di sorga, karena ketika ada berkumpul atau siapapun yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, dia hadir karena dia adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Oke. Nggak dijawab lagi ya. Gurunda gimana ya Gurunda ya? Ya Udah udah, dijawab, lanjut. bilang kau jawab, nggak jawab. Waduh. Gak ada jawabannya. Gak ada jawabannya kan? Gurunda kan nanya kalau lu berdoa, lu Yesusnya nganggapnya sebagai apa? Itu dijawab, Bre. Nanti Gurunda ngulang. 2 Tesalonika 2 ayat 16, dia Ya, adalah ya udah, Tuhan nanti. Allah dan Bapa. Kan saya sudah Nanti. jawab, kamu bilang nggak jawab. Ya, saya Gimana berdoa sih gitu kamu ini? dong. Ketika lu berdoa, Ya, lu saya juga berdoa kepada gitu Bapa yang loh. di surga yaitu Tuhan Yesus. Ya udah ya, kita lanjut ya. Gurunda silakan. Boleh, oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti sudah ketahuan kan siapa antikristusnya? Udah ketahuan. Ia menganggap Yesus itu Tuhan, itulah antikristus. Kalau Anda mengatakan, oh sekarang dia Tuhan, dulu tidak memang, karena dia melepaskan kodratnya sebagai Tuhan. Baca 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatannya. Artinya pada tiba kesudahannya, Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Kekuasaan diserahkan kembali kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15 nomor 24. Kamu sudah tahu dirimu antikristus, karena kamu mengimani manusia ini sebagai Tuhan.
Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dan ternyata kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Kamu antikristus. Sempurna. Demikian. Ya, haleluya. Jadi itu maksudnya ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya, itu artinya dia kembali ke surga karena kerajaan surga itu adalah Bapa itu sendiri yang memiliki. Jadi gitu maksudnya, bro. Gak usah kamu menganggap di sini Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kan dia datang merendahkan dirinya selama 33 tahun, ya. Jadi dalam rupa anak dia akan memberikan kita teladan supaya kita rendah hati. Nah, ketika dia kembali ke surga, kerajaan surga itu diserahkan kepada Bapa. Artinya dia adalah Bapa itu sendiri, brother. Haleluya. Jadi seperti itu, ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Jadi kalian tidak mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi nggak usah pelintir-pelintir ayat Alkitab. Ya, seperti itu. Masih ada 10 detik, silakan. Jawabannya. Oh, udah. Oh ya wes. Udah Mikana, saya ingetin Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 Mikana. Oi. 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Lu cuma tahu. Udah. Ini makanannya Gurunda ini. Silakan. Dengarkan. Iya, tadi saya sudah jawab bahwa Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Ya, ini dibahas. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, di situ jelas ada bahasa yang mengatakan apa? Paradidomi. Paradidomi itu adalah penyerahan dari level rendah kepada yang lebih tinggi. Ini jelas. Kemudian tiba kesudahannya bila mana Yesus menyerahkan di paradidomi kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Yesus menyerahkan kekuasaan kepada Allah Bapa. Sementara ketika dia di bumi, dia berdoa kepada pribadi yang lain. Siapa pribadi yang lain itu? Bapa yang ada di surga, dia ada di bumi. Begitu dia kembali, dia serahkan semua penghakim kekuasaan. Di dalam Yohanes 5 nomor 27, dia diberi kuasa untuk menghakimi sebab dia anak manusia. Kuasa menghakimi itu dikembalikan kepada yang empunya. Subhanallah. Jadi yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu adalah antikristus. Sekali lagi pertanyaan saya, ketika kau ke gereja, kau berdoa Yesus dalam keadaan dia manusia atau dalam keadaan Tuhan? Jawab Mikana. Selamat datang di kebenaran. Ini yang ketiga kali loh, belum dijawab loh. Ya, jadi di situ maksudnya, ya. Berarti kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, siapa dia kok menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah Bapa? Harusnya kan harusnya yang maha kuasa itu dong yang menyerahkan kekuasaan. Tapi siapa tuh harus kok dia menyerahkan kemahakuasaan itu kepada Allah Bapa? Oi, 30 detik. Lanjut. Ya, udah nggak usah dilanjut itu. Oh ya. Karena Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke, baik. Udah bingung mau ngapain? Dengarkan Mikana, dengarkan. Saya hargai jawabanmu karena memang kamu antikristus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kamu tidak dipanggil di sini Mikana karena kamu antikristus. Ini orang Israel yang dipanggil. Dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus melakukan mujizat karena dia ditentukan oleh Allah sebagai manusia yang menjadi perantara. Masih mau aku datang besok. Manusia perantara yang diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Artinya barang siapa yang mengimani bahwa manusia yang ditentukan sebagai perantara itu justru sebagai Tuhan itu sendiri, maka dia adalah antikristus sang penyesat. Jetar. Ini manusia ditentukan oleh Tuhan sendiri sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia hanya perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Masih mau aku datang besok Mikana? Muka ibes. Ya silakan. Minta 3 menit, 1 menit aja nggak sanggup ngabisin. Masa 3 menit? Sok-sok aneh mang. Jadi gini Oke, teman-teman kalau ya. di bahasa Oke, aslinya lanjut. kalau di bahasa aslinya itu bukan Tuhan Yesus perantara, artinya dia datang dalam rupa manusia di mana mujizat-mujizat itu keilahiannya yang melakukan itu. Haleluya. Udah. Sudah? Ya. Sudah, oke. Berarti waktu saya 1 menit lebih. Nah sekarang, kalau kau membantah seperti itu dengan asumsi gereja, coba kau baca kitabmu sendiri dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja antikristus, bukan. Kamu antikristus, dengarkan, saya bacakan ini. Yesus yang bersaksi, bukan penyesat yang bersaksi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian antikristus, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi kesaksian Anda sebagai antikristus, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku.
Kesaksian Yesus bahwa segala mujizat pekerjaan yang dia lakukan, kekuatan yang dia lakukan, justru pekerjaan itu yang bersaksi bahwa dirinya hanya utusan Tuhan. Masih mau aku datang besok? Oke, cukup. Saya jawab ya. Masih mau datang besok kan? Selamanya aku cinta Tuhan Yesus. Ya oke, Urusanku. jadi kenapa Tuhan Yesus menyatakan seperti itu? Karena dia sedang datang dalam rupa manusia merendahkan dirinya. Karena ini nggak kondusif. Pada saat saya menjelaskan ini, tuh. Timernya jangan di itu dulu. Timernya jangan di. Gua reset. Teman-teman kelihatan banget ya kalau si Juma ini dia itu kepanasan pada saat saya. Bukan, lu lucu. Hargai Ayo, dong, ini udah masa kamu kayak ibu-ibu. Bentar kamu sabar. Kamu lagi menjelaskan ketawa-ketawa. Aduh, nggak usah kejam-kejam Juma. Justru yang kamu lakukan ini semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ini seminggu udah 25 orang syahadat di room ini loh. Aduh, udah nggak usah kamu framing, nggak usah kamu standar ganda di sini. Ya, makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Makanya si Juma ini sampai dia berusaha mempersetkan firman Tuhan ya. Oke, jadi saya jawab yang tadi. Nah, kalau Bapak menyerahkan ya kepada Tuhan Yesus, berarti Bapak nggak bisa, seakan-akan Bapak nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Di situ artinya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, di mana dia adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, ya. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya, di situ Tuhan menyatakan kepada ahli-ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci untuk mendapatkan hidup kekal, tapi kamu nggak mau datang mendapatkan hidup kekal itu kepadaku, karena kitab suci itu menceritakan atau menuliskan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri yang memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Tapi si Juma dan di sini mengeraskan hati, tidak mau mendapatkan hidup kekal itu. Makanya kalian akan mati dalam dosa-dosa kalian karena kalian tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri, karena pekerjaan Bapa yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena hanya Allah yang bisa melakukan pekerjaan itu, tidak ada yang Sendiri. lain. Oke, siap ya. Haleluya. Kata sendiri disebutkan 17 kali dalam 1 menit. Silakan Brunda. Allahu Akbar. Jadi Tuhan yang benar di dalam 2 Tawarik 6:18 dan juga 1 Raja-Raja 8:27 mengatakan, benarkah Allah hendak datang diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Dijawab sendiri, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi rahim Maria, apalagi kandang binatang. Enak aja tuh menganggap Tuhan datang dari manusia. Ilmu dari mana itu? Di dalam Yohanes 8 Yesus mengatakan, aku tidak menghakimi seorang pun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu betul, karena aku tidak seorang diri, sebab aku bersama dengan Bapa. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah lebih, sudah sah. Dua saksi sudah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berapa saksi? 2. Berapa hakikat di sana? 2. Berapa pribadi di sana? 2. Di mana kau katakan 1? Ini Yesus yang mengatakan. Jadi antikristus itu adalah Mikana. Lanjut. Ya, kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Supaya orang Yahudi percaya bahwa dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Karena Tuhan itu sendiri yang berjanji bahwa dia akan datang ya sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Di mana nubuatan itu di Yesaya 9 ayat 6 bahwa seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau Tuhan itu datang dalam keadaan keilahiannya, jangankan kamu cuma atau semua kalian di sini yang hangus, bumi ini aja hangus. Tetapi supaya bumi tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 14, sang firman atau pemilik firman atau Allah itu sendiri datang menjadi daging dalam rupa manusia supaya rahim Bunda Maria bisa menampungnya atau supaya dia bisa bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Allah yang maha besar. Segede apa tuh rahim Maria tuh? Bisa nampung Saya Tuhan. tanya, sekarang pertanyaan pertama kamu tidak jawab. Sebagai antikristus saya ingin uji kamu. Di dalam kitabmu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, sebagaimana yang kamu baca tadi, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini Tuhan atau apa? Mikana, jawab. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 14, sang firman atau pemilik firman Allah itu sendiri menjadi daging datang dalam rupa manusia. Kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kalau dia sendiri yang datang? Supaya orang Israel percaya bahwa dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Makanya Tuhan berfirman, Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia pencipta atau dia Mesias? Dia adalah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mendampingi dia. Yesaya 44 ayat 24. Mana dalilnya Yesus pencipta langit dan bumi? Yohanes 1 ayat 1, Yesus Kristus adalah sang firman, pemilik firman, sang logos Allah itu sendiri. Makanya segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Yesaya 44 ayat 24, Tuhan Yesus yang menciptakan manusia, yang membentuk manusia. Itu kata siapa dalam Yohanes yang kamu baca barusan?
Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang Maha Kudus yang diilhamkan melalui Roh Kudus yang itu dikasih. kitabnya Yahudi, itu kitabnya Yahudi. Yang saya tanya Ya. dalam Yohanes 2 yang kau sebutkan tadi, siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan Ya. bahwa Yesus itu dalam dia? Yohanes itu orang Yahudi. Saya tanya, Yohanes itu siapa orang yang Yahudi. mengatakan? Siapa yang mengatakan di dalam dialah segala sesuatu diciptakan? Siapa mengatakan begitu? Itu firman Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, kepada rasul-rasulnya. Inilah yang saya katakan, kamu itu antikristus. Yesus tidak pernah Nggak usah mengatakan itu. panik. Kamu jangan jadi penipu di sini. Kamu yang penipu, kamu yang melesetkan firman Tuhan, cuma kamu yang memplesetkan. Kau bawa Kejadian kitabnya sampai Yahudi Wahyu yang itu tidak- firman Tuhan Yesus. Karena segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur kesalahan, untuk memperbaiki hidupmu. Jadi Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Ya ampun. Ya ampun, Ya ampun, Allah ya kami. ampun. Ya ampun, ya Allah. Sudahlah, ya Juma, kami. bertobatlah kau, Juma. Sekarang Mumpung masih saya hidup. ulang lagi. Saya ulang lagi. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Datang menjadi manusia, datang dalam rupa manusia. Saya sudah jelaskan Juma dari tadi. Kalau dia datang dalam keilahiannya, jangankan Hari kamu yang ini hangus, telah bumi ini lahir hangus. bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mana di dalilnya bahwa Tuhan Tadi datang saya dalam sudah rupa jawab manusia? Yohanes 1 ayat Mana 14. dalilnya? Oke, Mana saya baca dalilnya ya. Tuhan datang dalam Oke, rupa saya manusia? baca. Mana? Ya. Dan sang firman itu Loh. telah menjadi daging. Sang firman itu siapa? Allah itu sendiri. Di mana Sang dituliskan firman, sang firman? pemilik itu sendiri. Saya tanya, di Yohanes mana 1 ayat tertulis sang 14. firman? Tidak dikatakan sang firman. Di situ hanya dikatakan firman. Dalam bahasa aslinya hologos, sang firman. Iya, dikatakan hologos, tetapi kalau dikatakan hologos itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, itu sang. Dengar. Kalau dikatakan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, kenapa Yesus masih menerima firman? Di situ kita harus lihat dulu bahasa aslinya adalah remata. Remata itu kehendak. Karena kehendak Allah itu telah dinyatakan kepada semua manusia bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kristus ini yang disebut sang firman adalah dia yang maha berkehendak, betul? Sang firman adalah Tuhan Yesus. Saya tanya, yang disebut sang firman adalah dia yang maha berkehendak, betul? Ya, betul, dialah Tuhan Yesus. Nah, yang datang menjadi manusia adalah sang yang berkehendak, betul? Ya, sang firman itu sendiri. Ya, oke. Kenapa Yesus dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Bukankah dia adalah sang firman? Karena ketika itu dia datang dalam rupa manusia, hukum yang sudah ditetapkan dia tidak boleh datang melanggarnya. jadi manusia ini kan sang firman, betul? Sang firman yang telah datang menjadi manusia, ketika dia menjadi Kenapa manusia sang dia fir- tidak bisa kenapa melanggar sang hukumnya firman? yang telah dia tetapkan dari Kejadian sampai Kenapa Matius. sang firman? Dengarkan penyesat. Kenapa sang firman tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia datang dalam rupa manusia, dia tidak boleh melanggar ketetapan yang dia buat di Kejadian sampai Matius. Loh, katanya dia sang firman. Kenapa dia tidak bisa berbuat Karena apa-apa dari dirinya Kejadian sendiri? sampai Wahyu adalah hukum Tuhan Yesus yang sudah ditetapkan. Ketika dia datang dalam rupa manusia, dia harus taat dalam rupa anak. Supaya Lalu kita siapa mencontoh yang- teladan Tuhan Yesus bahwa kita harus taat seperti Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan saya. Ketika kamu mengatakan yang datang sebagai manusia itu adalah sang firman. Sang firman dalam keadaan manusia. Apakah masih ada sang firman dalam keadaan lain? Sang firman atau keilahian Tuhan Yesus melingkupi segala sesuatu. Di mana dalilnya? Keilahian Yesus. Tentang keilahian Yesus tertulis di mana? Ya makanya ketika ada peristiwa baptis, kenapa ada dari surga, kenapa ada Roh Kudus dalam berupa merpati? Karena keilahian Tuhan Yesus tidak terbatas, dia adalah Allah yang maha hadir. Antikristus, dari tadi kamu menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu datang sebagai manusia. Kamu menarasikan dia Tuhan. Di mana sisi keilahian Yesus yang pernah Yesus ajarkan? Di mana? Keilahiannya melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada di mana-mana. Di mana dalilnya Yesus mengakui itu? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes. Aduh, Gini kamu loh, jangan Mikana, potong-potong Mikana, gini dulu. loh, gini loh. Kalau Yesus nggak ngomong ya jangan difitnah, jangan difitnah. Inilah yang saya katakan, kamu itu antikristus. Gimana sang difitnah? penyesat. Udah, Kamu nggak usah kalian berkata-kata. panas. Semua Kamu jawaban kalian bisa saya jawab semua. Kamu berkata-kata. Nggak usah kalian tidak plesetkan berdasarkan firman Tuhan. pengakuan Yesus. Sebenarnya harusnya kamu itu yang dilantik dari sang firman. Dari perbuatannya yang membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, menunjukkan dia Tuhan yang maha kuasa. Keilahiannya itu melingkupi segala sesuatu. Apa dari diriku sendiri. Tadi saya sudah jelasin itu tentang Aku tidak hukum yang dapat sudah berbuat ditetapkan dari apa-apa Kejadian sampai diriku Wahyu. sendiri. Ketika datang dalam rupa Yohanes manusia, 5 nomor dia tidak 36. bisa Ada melanggar itu. kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Panik, Oh, jelas, semua Jumari. pekerjaan yang aku Panik, lakukan, panik, kekuatan, panik, tanda-tanda, Juma, panik, mujizat, Juma, pekerjaan-pekerjaan panik, yang aku lakukan Juma, itulah yang panik, Juma, bersaksi panik, Juma, bahwa panik, Bapa Juma, yang panik, telah Juma, mengutus panik. aku. Sudah saya jelaskan tadi berulang-ulang. Saya Bolak-balik tidak ke situ. butuh penjelasan. Saya butuh pengakuan Yesusnya, bukan penjelasan kamu. Di mana Bolak-balik Yesus ke situ, mengakui? bolak-balik ke Di situ, mana dan Yesus bolak-balik. mengakui? Di mana Yesus Lu fitnah mengakui bahwa dia- Yesus. Fitnah di Yesus mana? Iya, apa Ini yang nih, lu ngomongin yang Yesus kita nggak pernah minta ngomong. Yesus. Yang kita minta Yesusnya yang mengaku, bukan antikristus yang mengaku, tapi Yesusnya. Nah, dari Kejadian Di mana sampai Wahyu, semua Tuhan Yesus berfirman, dia adalah Allah itu sendiri. Di mana? Di mana itu? Yohanes 1 Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Oke. dia siapa? Dia Allah di situ Bapa itu siapa? sendiri. Dia di situ Allah siapa Bapa itu maksud sendiri. Yesus? Dia Bapa di itu situ sendiri. siapa? Allah Bapa Coba itu baca sendiri. ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Ini kayaknya kita
Bohong-bohong. Di sini Kita harus buka bukan. ini. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Baca Yohanes semua berapa? Yohanes 8. Yohanes pasal 8 kalian baca Yohanes semuanya. 8. Di situ Oke, saya Yohanes baca. membicarakan Oke, saya tentang baca. Bapa. Oke, saya baca, saya baca. Padahal tadi saya sudah membacakan Ya, kamu kamu tidak baca seorang mulai. diri. Dengar, Ya, kamu dengar, baca dengar. mulai dari Dengar. Tadi, ayat 12 sampai 24 Wahai atau antikristus. sampai 27. Dengarkan antikristus. Tadi di Yohanes 8 Yesus sendiri mengatakan, "Jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri." Itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah Bapa itu sendiri karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia adalah Bapa itu sendiri. Gimana sih Di sini- kalau orang di sini normal Tuhan ketika ada dengarkan. yang ngomong Dengarkan. aku tidak Itu seorang diri artinya artinya Tuhan Kristus. Yesus disalib. Makanya Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku adalah Allah itu sendiri. Antikristus, dengarkan. Makanya dengarkan, baca antikristus, satu pasal dengarkan. itu, jangan dicomot-comot ayatnya. Dengarkan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang manusia pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini berapa hakikat di sini? Itu dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri karena dia hakim adil. Tidak ada dua hakikat di situ. Di situ satu hakikat artinya dia menyamakan diri dengan Dasar Allah penyesat, Bapa. antikristus, Dia menyamakan diri dengan Allah Bapa karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Nggak usah panik, nggak usah panik. Iya, saya ngerti. Iya, saya ngerti. Di situ maksudnya dia adalah Allah Bapa itu sendiri yang menyamakan dirinya dengan Bapa. Dengarkan. Dengarkan teman-teman yang dibawa, dengarkan. Mikana mengatakan bahwa pada Tetapi saat aku bersama Yesus dengan dia, mengatakan, artinya "Sebab dia aku adalah tidak Allah itu seorang sendiri, diri." supaya Mikana orang mengatakan, Yahudi percaya. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Hei. Betul, di situ dia sedang Dengar, menyamakan tunggu, diri tunggu. dengan Allah Bapa Kamu- itu sendiri. kamu Itu sama dengar. dengan itu komparasi dengan Mikana, Yohanes 10:30. kamu Aku dan menjawab Bapa adalah tadi. satu. Yes, dengar. Berarti di sini ya. Oke. Iya, berarti dia Yesus menyamakan di sini- diri dengan Bapa itu sendiri karena hakim adil itu hanya Bapa. Di mute. Iya, itu Otak artinya- bocornya di mute dulu, di mute. Kamu sudah mengakui Itu artinya bahwa di Yesus situ pada dia saat sama dengan manusia, Bapa itu Dia sendiri. mengakui dirinya Tuhan, Bapa itu sendiri. Betul? Berarti penyesat itu di sini Yesus mengaku. Di sini dengar. Di sini Yesus kau anggap manusia atau kau anggap sebagai Tuhan itu sendiri? Di sini pada saat Yesus mengatakan, dengar, pada saat Yesus mengatakan begini, kamu sedang menganggap Yesus itu manusia atau Yesus kau anggap Tuhan? Jawab. Waduh, jaringan. Oh, hilang. Hening. Terdiam dia. Bukan dia terdiam. Sorry. Kalian mute aku, ya. Jadi di situ Tuhan Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri karena hakim adil itu adalah Allah Bapa. Saya Kenapa tanya Tuhan Yesus sekali menjadi lagi. hakim adil? Hei, Karena dia Mikana. adalah Allah itu sendiri. Mikana, pada saat Yesus mengatakan sebab aku tidak seorang diri, kau menganggap dia Tuhan kan di sini? Iya, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah itu. Sudah terjawab. Penyesat itu adalah mereka yang datang tidak Iya, menganggap itu Yesus datang artinya sebagai dia manusia. menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Udah, Sudah nggak usah selesai. panik, Juma. Sudah Nggak tamat. usah Kamu panik. tamat. Mikana, kamu sudah tamat. Kamu menganggap Apa, Juma? Yesus datang sebagai Tuhan. Jedar, mampus Loh, sudah dia kau. Tuhan yang Di datang sini. dalam rupa manusia, Juma. Tidak, Bertobatlah tadi semua, kamu- bertobat kau, saudaraku, dengar. bertobat. Tadi kamu ketika kamu membaca di dalam Yohanes Bertobatlah, 8:15, kamu sudah terlalu banyak kamu jiwa-jiwa terjebak. yang kau sesatkan. Kamu terjebak. Sudah terlalu dengan banyak kamu jiwa-jiwa kau mengatakan, sesatkan, Juma. Sudah tamat ini, sudah tamat. Ketika kamu mengatakan dia sedang menyamakan menyamakan diri. dirinya. Iya, Dia sedang menyamakan artinya Allah dirinya. itu sendiri. Berarti kamu menganggap Yesus Artinya pada dia saat adalah itu Allah itu adalah sendiri Tuhan. yang datang dalam rupa manusia. Berarti kamu Ketika dia menganggap datang Yesus dalam itu rupa Tuhan. manusia, keilahiannya tidak pernah kosong, Juma. Berarti kamu menganggap dia Tuhan pada saat itu. Bukan menganggap, memang dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Udah selesai. Udah Teman-teman Ya, memang udah selesai lah. Udah selesai lah. Aku persiapkan firman Tuhan dan saya luruskan di sini. Selesai. Dan Kalian dia sudah orang-orang yang mengakui, cerdas baca Alkitab, dia teman-teman, sudah supaya mengakui, jangan banyak lagi jiwa-jiwa yang disesatkan oleh dia Juma. sudah mengakui bahwa Dia mempelesetkan Yesus firman Tuhan. tidak datang sebagai manusia. Bertobat, Manusia. Juma. Yesus Mumpung datang masih ada sebagai waktu. Tuhan itu Mumpung sendiri. masih ada waktu, Juma. Jedar, Alhamdulillah. Dia Ya, sudah mengakui Tuhan bahwa itu yang Yesus datang itu dalam rupa manusia. adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang dia tarik lagi Amin. dudanya. Dijilat lagi dudanya. Loh, Bahwa dia adalah adalah Tuhan manusia yang datang katanya. dalam rupa manusia. Tadi ketika dia katakan Tuhan yang itu, datang dia dalam rupa sedang manusia, menyamakan Juma. dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Masya Tuhan yang Allah. datang dalam rupa Masya manusia, Allah. Juma. Bertobat, saudaraku, bertobat. Besok kita akan panen, akan banyak yang minta disyahadatkan. Malam ini Amin. melalui Mikana, dia mewakili agama Kristen dengan mengatakan Justru Yesus akan itu adalah banyak Tuhan jiwa-jiwa itu datang sendiri. pada Tuhan Yesus. Yohanes Karena 8, kau nomor suka 15. mempelesetkan firman Kamu Tuhan, Juma. menghakimi menurut ukuran
Makanya- manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu Jangan benar. di-mute Sebab dong. aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Menurut Iya, Mikana, artinya dia di sini adalah Allah itu sendiri yang Yesus datang dalam sedang rupa manusia. mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa, adalah Tuhan itu sendiri. Iya, Berarti betul. status Yesus pada saat itu adalah Tuhan, bukan manusia. Sebab Tuhan bukan manusia dan bukan Dia ada adalah manusia. Tuhan yang datang dalam rupa manusia, cuma la haula wala quwata bertobatlah illa kalian, billah. cuma Ini tipek ini Kristus. 1 Yohanes 4 nomor Mikana 2 udah. aja. anti udah Kristus. tamat Juma ya, tamat Juma, udah nggak bisa Juma. Sudah terbukti malam ini. Ini tipek, ini tipek. Aduh. Udah cukup lah ya Juma, terima kasih ya semuanya. Silakan. Sudah setengah 12, mau tidur dulu, mau istirahat. Gua mau Antikristus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melawan 7 bapak-bapak ya. Ini kan dekat dengan hakikat. Antikristus, antikristus. Dada antikristus. Terima kasih ya Bang Juma, bertobatlah kau Juma dan semua kalian di sini. Bertobatlah menyembah manusia Mikana. Dada. Iya. Kamu sudah pelatihan amal. Masya Allah, itulah akhir dari diskusi atau debat pada video ini. Yang mana akhirnya Mikana turun dengan rasa malu karena tak mampu menahan gempuran argumen dari Bang Zuma. Menanggapi dari pernyataan Bang Juma di awal video bahwasanya Bang Zuma mengatakan akan terjadi perdebatan yang tidak akan ada habisnya di antara agama Kristen. Hal ini sangat benar sekali dan sudah sangat jelas dan sangat nyata. Jika kita lihat pada zaman sekarang ini, tak jarang kita temui mereka saling sikut dan baku hantam guna membenarkan pernyataannya yang padahal itu juga salah. Jika umat Kristen mau berpikir, tentunya hal ini merupakan suatu gambaran bahwasanya agama Kristen bukanlah agama yang benar,